Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa kembali. Damai Tuhan bersamamu. Injil hari Minggu biasa ke-10 diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai 35. Mengisahkan bagaimana tokoh Yesus yang dikagumi, diterima dan diikuti oleh banyak orang itu justru dianggap tidak waras oleh orang-orang yang paling dekatnya, kaum keluarganya sendiri. Dan para ahli Taurat di Yerusalem, yakni kaum agamawan yang sangat dihormati, malah beranggapan Yesus itu dirasuki setan. Mereka berkata, ia kerasukan Beelzebul, penghulu setan. Saudara-saudari terkasih, Yesus yang berbuat baik namun difitnah, dituduh bersekutu dengan setan. Ia menyembuhkan banyak orang, tetapi dilukai dan diperlakukan tidak manusiawi. Ia bekerja keras melakukan kebajikan, melakukan perbuatan baik, tetapi dianggap jiwanya terganggu dan gila. Yesus banyak menanggung penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, para imam kepala dan ahli-ahli Taurat, sampai akhirnya ia dibunuh, ia disalibkan. Tetapi pada hari ketiga, ia bangkit mengalahkan maut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus menanggapi tuduhan dan fitnah dengan penjelasan yang logis. Ia menjelaskan bahwa tidak mungkin ia menggunakan kekuatan jahat untuk menghadapi si jahat. Kuasa jahat harus bersatu mengalahkan kebenaran, mengalahkan kebaikan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus bertindak dan melakukan karya-karyanya dengan kuasa dan kekuatan Roh Kudus, Roh kebenaran. Tetapi ada yang menyebut kuasa ini sebagai kuasa roh jahat. Ini sama saja dengan menghujat Roh Kudus. Hujatan seperti ini tidak diampuni. Menghujat Roh Kudus berarti sengaja menutup-nutupi kebenaran. Orang-orang seperti ini dengan sendirinya tidak dapat diselamatkan. Itu dikatakan dalam Injil hari ini ayat 29. Ia tidak mau mencari kebenaran dan terus hidup dalam kejahatannya. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Kitab Suci banyak mencatat bahwa tuduhan-tuduhan palsu, fitnah, penolakan, penderitaan, bahkan pembunuhan adalah konsekuensi dari kemuritan kita sebagai murid dan pengikut Yesus. Dalam segala zaman, termasuk pada masa sekarang ini, orang beriman mengalami hal serupa. Ada yang ditolak, ada yang dituduh sebagai orang sesat dan kafir, dan lain sebagainya. Tidak jarang juga mereka disingkirkan dan ditolak untuk menempati posisi-posisi strategis, posisi-posisi penting dalam masyarakat karena beriman kepada Kristus. Saudara-saudari terkasih, menghadapi semua itu, hendaklah catatan Markus tentang Yesus dalam Injil hari ini menjadi pegangan dan teladan bagi kita. Kita harus akrab dengan penolakan,
dimusuhi, disakiti, merangkul rasa sakit, dan tetap mengasihi walau dimusuhi. Kualitas kita justru harus memancar di tengah fitnah dan penolakan atau perlakuan yang tidak adil kita terima karena iman kita kepada Kristus. Itulah bukti kemuridan kita. Itulah bukti bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang sejati. Saudara-saudari terkasih, semoga kita tetap teguh dan setia dalam menjalani panggilan dan tugas perutusan kita sebagai murid Kristus seperti yang dilakukan oleh Yesus sendiri, Sang Guru kita. Ia tidak terpengaruh oleh keraguan dan pandangan negatif orang lain terhadap dirinya dan terus melanjutkan pelayanannya penuh dedikasi dan cinta dalam situasi sulit sekalipun. Tekad dan keteguhan hati Yesus ini kiranya menginspirasi kita juga untuk tetap terus berjalan di jalan yang benar dan mengikuti panggilan Tuhan dengan setia, membawa kabar baik, membawa damai dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin.